Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa mahad fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berada di tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriyah. Kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura. Kita sekarang akan membahas ayat yang ke-6, insyaallah sampai ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mengambil aulia, pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu, wahai Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yakni penduduk Mekkah, wa man haulaha, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, yakni hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Fariqun fil jannah, segolongan masuk surga, wa fariqun fis sa'ir, dan segolongan lain masuk neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat yang ke-6 surat Asy-Syura. Dari ayat ini kita bisa memahami tentang batilnya sesembahan selain Allah dan segala bentuk peribadatan kepada mereka. Batilnya sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah itu ada yang aqilah, seperti manusia, malaikat, jin. Ada juga yang ghair aqilah, sesembahan yang tidak memiliki akal, seperti pohon, batu, matahari, bulan, planet-planet, dan lain sebagainya.
dari Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah dan dia tidak memiliki akal. Nah, sesembahan-sesembahan ini, apakah yang aqilah ataukah ghair aqilah, semuanya batil. Demikian pula segala bentuk peribadatan kepada mereka, termasuk menjadikan sesembahan ini sebagai sasaran dari satu ibadah yang disebut dengan isti'adzah, meminta perlindungan, meminta pertolongan. Maka tidak boleh kita mengambil pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mempersembahkan ibadah berupa isti'adzah kepada selain Allah, berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, di antaranya di surat Al-Anbiya ayat 98, 99. Allah berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun." Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan neraka jahanam. Artinya orang yang menyembah selain Allah, demikian pula sesembahannya, mereka akan menjadi umpan jahanam. Ya, kecuali sesembahan-sesembahan dari sesembahan aqilah yang memiliki akal, kemudian dia tidak ridha dirinya disembah. Ya, seperti Nabiullah Isa alaihi salam, kemudian Uzair, kemudian para malaikat yang disembah oleh sebagian manusia, ya mereka tidak ridha dirinya disembah, maka tidak akan menjadi umpan jahanam. Antum laha waridun. Kemudian kata Allah, kamu pasti masuk ke dalamnya. Lau kana haula'i alihatan, andai kata berhala-berhala itu adalah Tuhan, sesembahan yang hak, tentu mereka tidak akan masuk neraka. Wa kullun fiha khalidun, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Jelas ya, dari ayat ini juga ayat-ayat yang semisal, kita memahami bahwa semua sesembahan selain Allah itu batil. Dan juga segala bentuk peribadatan kepada mereka, semuanya batil. Maka tidak boleh seorang hamba Allah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Maka di kelanjutan daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ini sekaligus menjadi peringatan ya bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lainnya. Allah sampaikan, Allahu hafizun alaihim. Allahu hafizun alaihim. Allah mengawasi perbuatan mereka. Jadi pelajarannya di sini, Allah adalah zat yang maha mengawasi dan memperhatikan semua perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang juga akan memberikan balasan setimpal atas segala perbuatan mereka selama di dunia. Karena pengawasan Allah terhadap perbuatan manusia, perhatian Allah terhadap perbuatan manusia, itu bukan sekedar pengawasan begitu saja. Namun pengawasan yang akan berdampak kepada jaza, yang akan berdampak kepada balasan. Ketika yang dilakukan manusia adalah kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan pula. Namun ketika yang dilakukan oleh manusia adalah keburukan, maka Allah akan balas pula dengan siksaan. Maka Allah maha mengetahui atas kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya.
Di ayat yang lain, di surat Al-Fat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw 'alaihim dairatus saw wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira." Dan supaya dia, yakni Allah, mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan mengazab orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang sangat buruk. Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pengawasan Allah terhadap perbuatan manusia, ya, seperti kesyirikan yang dilakukan manusia, itu akan berdampak kepada azab. Kemudian pelajaran berikutnya, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta 'alaihim biwakil." Dan kamu wahai Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Ini kata para ulama, kalimat terakhir di dalam ayat ini mengandung tasliyah, mengandung hiburan hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak dibebani, beliau tidak ditugasi mengawasi perbuatan manusia. Beliau hanya ditugasi untuk tabligh, menyampaikan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk disampaikan. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab." Sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang akan menghisab amalan mereka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan tasliyah ini tentu tidak perlu gusar, tidak perlu merasa sesak dada jika orang kafir itu masih dengan kekufurannya. Mereka tetap ingkar dan tidak mau beriman. Mengapa tidak mesti gusar, tidak usah sesak dada, sempit hati? Ya, karena sejatinya hidayah itu adalah milik Allah. Hidayah itu hanya Allah yang kuasa untuk memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ini. Ya, di surat Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihani. Engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, bisa cinta itu disebabkan karena hubungan kekerabatan yang sangat dekat, atau engkau cintai orang tersebut untuk mendapatkan hidayah. Ini tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallah, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, ya, berdasarkan kesiapannya untuk menerima hidayah. Allah Maha tahu siapa di antara para hambanya yang memang
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, layak untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya sesungguhnya Allah lah yang kuasa memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lah yang paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima hidayah. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 272 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi man yasha." Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka itu mendapatkan petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jelas ya, jadi tugas para nabi dan rasul adalah al-balagh. Sebatas menyampaikan sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala atas kerisalahan mereka. Adapun hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi dan rasul mereka memberi petunjuk yang disebut dengan hidayatul bayan. Ya, hidayatul bayan. Yakni petunjuk ya berupa menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk disampaikan. Hidayatul ilmi, ya memberi petunjuk terkait dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka untuk mereka sampaikan kepada masing-masing umatnya. Hanya sebatas itu. Adapun hidayah taufik itu hanya milik Allah. Hidayah taufik itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya sesuai dengan kehendaknya dan kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka tugas kita sebagai hamba Allah adalah berusaha ya untuk meniti jalan hidayah. Berusaha ya untuk mencari jalan hidayah saat kita belum ada di jalan hidayah. Alhamdulillah ya, Ramadan ini merupakan wasilah terbesar untuk kita mendapatkan hidayah. Ya, Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Quran. Ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sehingga Rasulullah dan para sahabatnya, juga orang-orang saleh dari zaman ke zaman, memberikan keteladanan kepada kita untuk fokus dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Untuk kita senantiasa meningkatkan interaksi ya kita secara mendalam dengan Al-Quranul Karim. Dan ketika kita fokus berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran itu hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Maka siapa yang ingin mudah mendapatkan petunjuk dari Allah, ya dekatlah dia dengan Quran. Akrablah dia dengan Al-Quran. Berinteraksilah dengan Al-Quran dengan interaksi yang mendalam. Disitulah jalan hidayah. Dan siapa yang jauh dari Al-Quran, maka sejatinya dia pun jauh dari hidayah. Nah, Ramadan ini momen yang begitu spesial bagi kita. Ya, jangan sampai disia-siakan. Dan apa yang kita kerjakan saat ini, ya kita belajar 1-2 ayat dari Al-Quran untuk kemudian kita menggali pelajaran-pelajaran yang ada terkandung di dalamnya. Ini juga sejatinya adalah wasilah. Ini adalah ikhtiar untuk kita semakin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kokoh kita di atas jalan hidayah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan masuk di ayat yang ke-7 dari surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan 'arabiyya
litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura. Ya, maksudnya kepada penduduk Mekah, yang disebut dengan Ummul Qura. Dan juga memberikan peringatan kepada penduduk negeri-negeri sekitarnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, yakni hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Pada kalimat wa kadzalika auhayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an. Baik, di sini mengandung pelajaran bagi kita, yakni penetapan Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah dengan diturunkannya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Muslim. Kita beriman kepada para nabi dan rasul, ya terkhusus kita umat akhir zaman, ya yang nabi dan rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti yakin tanpa ragu sedikit pun bahwa beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul. Karena wahyu turun kepada beliau yang menjadi mukjizat terbesar, yakni Al-Qur'anul Karim. Taib. Yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Qur'anan Arabiyyan. Qur'anan Arabiyyan. Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Di sini menunjukkan tentang keutamaan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Qur'an. Dan disebutkan di ayat-ayat yang lainnya. Disebutkan di ayat-ayat yang lainnya bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Ya, kita bisa lihat di surat Yusuf ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu itu berakal, agar kamu mengerti. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab supaya kita berakal. Baik. Kemudian di ayat yang lainnya, di surat Asy-Syu'ara ayat 192, 195. Surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin. Diturunkan oleh Rabbul Alamin. Yang dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Ala qalbika. Diturunkan Allah, dibawa turun oleh malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad. Litakuna minal munzirin. Agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Memberi peringatan dengan Al-Quran itu. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas.
dengan bahasa Arab yang jelas. Bisa ditambahkan satu ayat berikutnya 196 wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sungguh Al-Quran itu disebut di dalam kitab-kitab orang terdahulu. Jelas ya, syahidnya pada kalimat bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Barakallahu fikum. Jadi Masya Allah, ini keutamaan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran, bahasa yang jelas, ya, bahasa yang paling tua di alam dunia ini, paling kuat di dalam menyampaikan makna, paling kaya kosakatanya, paling luas, paling fasih, paling kuat pondasi-pondasinya, sehingga bahasa Arab ini berpotensi kuat menjadi bahasa yang paling langgeng di dunia ini. Ya. Maka Allah jadikan wahyu berupa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Ya, dengan keistimewaan-keistimewaan yang tadi kita sebutkan. Ya, ditambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bangsa Arab. Ya, artinya diutus pertama kali beliau berada di bangsa Arab. Ya, walaupun barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bukan hanya untuk orang-orang Arab saja. Nanti dijelaskan di faidah ketiga. Nah, ini keistimewaan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Dan seorang muslim, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selayaknya untuk mencintai bahasa Arab. Seorang muslim, ya, selayaknya mencintai bahasa Arab. Ya, sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpesan, ta'allamul arabiyyata kama ta'allamuna hifdzal Qur'an. Pelajarilah bahasa Arab seperti kalian mempelajari hafalan Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Al-Quran, kita cinta kepada menghafal Al-Quran, maka semestinya kita pun cinta kepada bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Ya. Dan kita dipesani oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu supaya mempelajari bahasa Arab sebagaimana kita mempelajari hafalan Quran. Artinya sungguh-sungguh serius. Ya, dihafalkan kaidah-kaidahnya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, setiap rasul yang diutus, maka dia menggunakan bahasa kaumnya agar mudah memberikan penjelasan kepada mereka. Inilah ya di antara hikmah mengapa Al-Quran itu ya menggunakan bahasa Arab. Karena memang sasaran dakwah pertama saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah orang-orang Arab, orang-orang Arab jahiliyah. Beliau juga lahir dari rahimnya orang Arab. Bahasa beliau, bahasa orang tuanya juga bahasa Arab, bahasa kaumnya juga adalah bahasa Arab. Ya, sehingga Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diutus dengan bahasa kaumnya, bahasa Arab. Ya, sehingga beliau mudah memberikan penjelasan kepada mereka. Di surat Ibrahim ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Apa hikmahnya? Liyubayyina lahum. Agar rasul itu dapat memberi penjelasan kepada mereka. Artinya, tidak ada kesulitan untuk kemudian menjelaskan amanah risalah, amanah nubuwah.
tidak didapati kesulitan dan rasa berat pada diri mereka untuk menyampaikan wahyu, menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing umatnya. Karena Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kaumnya. Baik. Kemudian pelajaran yang keempat, kalimat litunzira ummal qura wa man haulaha, untuk kamu memberikan peringatan kepada Ummul Qura. Ummul Qura ini sebutan untuk kota Mekah. Jadi dalam bahasa Arab itu kadang digunakan ungkapan seperti itu. Was'alil qaryata misalnya. Nah, ada ungkapan kalimat dalam ayat was'alil qaryah. Tanyalah kepada kampung. Maksudnya bukan kampung yang ditanya, ya, tapi adalah penduduknya. Nah, sama di sini juga. Litunzira ummal qura, supaya kamu memberi peringatan kepada ummal qura. Maksudnya bukan kepada kota Mekahnya, tapi kepada penduduk Mekah, para penghuni kota Mekah. Wa man haulaha, dan penduduk negeri-negeri sekitarnya. Nah, di sini mengandung pelajaran bahwa di antara fungsi Al-Quran itu menjadi peringatan. Bahkan, ya, Al-Quran itu memiliki nama Az-Zikr, yang artinya peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia, dimanapun mereka itu berada. Dimanapun mereka berada. Nah, ini Al-Quran. Ya, yang nama lainnya adalah Az-Zikr. Karena memang itu fungsi utama dari Al-Quran. Jadi Az-Zikr yang artinya peringatan adalah nama dasar bagi Al-Quran. Ada 4 ya nama dasar bagi Al-Quran. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah tafsirnya. Pertama, Al-Quran itu sendiri yang artinya bacaan. Kemudian yang kedua, Al-Furqan yang artinya pembeda. Yang ketiga, Al-Kitab. Ya, kemudian yang keempat, Az-Zikr, peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adapun nama-nama selain dari 4 nama tersebut itu merupakan sifat dari Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada nama-nama yang lain itu kategorinya adalah sifat dari Al-Quran. Kadang kan Al-Quran disebut dengan syifa. Ya, syifa lima fis sudur, itu sifatnya. Menjadi obat ya bagi penyakit yang ada di dalam hati. Kadang juga disebut dengan mau'izah, ya. Mau'izah, yakni ujangan nasihat. Kadang juga disebut dengan huda, ya, huda itu petunjuk. Nah, itu semua sifatnya. Nama dasar dari Al-Quran 4 tadi. Al-Quran itu sendiri, kemudian Al-Furqan, Al-Kitab, dan satu lagi adalah Az-Zikr. Taib. Jadi Al-Quran itu peringatan bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Sekalipun hanya penduduk Mekah dan sekitarnya yang disebutkan pada ayat ini, yang menjadi sasaran dakwah dan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut hanya Ummal Qura wa man haulaha. Namun kata para ulama, hal ini tidaklah berarti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus terbatas hanya kepada orang-orang Arab saja. Hanya penduduk Mekah dan sekitarnya yang disebut. Bukan berarti hanya kepada orang Mekah saja dan yang sekitarnya. Disebutnya
Ummal Qura wa man haulaha itu karena sesuai dengan posisi Nabi yang memang saat itu berdomisili di Mekah. Beliau lahir di Mekah, beliau tumbuh dewasa sampai usia diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul juga di Mekah. Beliau mengawali dakwahnya sebagai Nabi dan Rasul 13 tahun di Mekah. Untuk kemudian negeri terakhir yang di negeri itu beliau wafat adalah kota Madinah. Begitu ya. Jadi disebutkannya Ummal Qura wa man haulaha karena memang sesuai dengan posisi Nabi yang saat itu berdomisili di Mekah. Nah ini sekali lagi, Nabi bukan berarti diutus terbatas hanya untuk Mekah dan sekitarnya. Pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul bagi segenap manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kaffatan lin-nas, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Maka Nabi sendiri menegaskan, ya di riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengarkan tentang diriku, lalu mati namun tidak beriman dengan risalah yang ditugaskan kepadaku, melainkan dia menjadi penghuni neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Walhamdulillah, kita yang ribuan kilometer dari Mekah, ya merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini satu kenikmatan yang begitu besar. Tidak semua orang itu diberi nikmat ini. Maka para ulama menyatakan bahwa nikmat terbesar itu adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Ya, belum tentu orang yang ada di sekitar Mekah, ya kemudian sepanjang hidupnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita tahu Abu Jahal, ya kita tahu Abu Lahab, ya orang-orang dekatnya Nabi sejatinya secara nasab, ya bahkan juga secara wilayah, ya. Mereka sangat mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak awal. Namun sepanjang hidupnya mereka tidak diberi nikmat ini, hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, na'udzubillah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Cara mensyukurinya bagaimana? Tunduk patuh kepada ajaran Islam. Diimani, ya Islam itu diimani, dipelajari ya syariatnya, untuk kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya juga berusahalah untuk menyebarkan, mendakwahkan Islam ini ya kepada sesama manusia. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 faidah lagi
dari ayat ke-7 surat Asy-Syura ini kita akan bahas di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah besok offline ya di Masjid Istiqlal. Jadi sisa faidah kita bahas di kesempatan besok hari insyaallah taala. Ya, sama kelanjutannya ya, ayat ke-8 dan seterusnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Insyaallah besok kita offline di Masjid Istiqlal. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.